Hai semuanya, selamat datang di channel Bunda Salsa. Di sini, kita nggak cuma ngobrol soal satu hal aja. Kadang kita bahas yang lucu, kadang yang bikin mikir, kadang juga yang bisa bikin kamu berkata, kok bisa ya? Jadi, kalau kamu suka konten yang berwarna dan nggak ngebosenin, pastikan kamu klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya sekarang. Juga, karena tiap harinya, selalu ada sesuatu yang baru menantimu di sini. Siap? Yuk kita mulai perjalanan ini. Jangan lupa, duduk yang nyaman karena ini baru awal dari sesuatu yang seru. Pagi di Madrid selalu datang dengan rapi, seolah tahu kapan harus berhenti dingin dan kapan memberi sedikit hangat. Santos Pratama sudah duduk di balik kemudi mobil hitam. Mengilap itu sejak pukul 6.30. Kemeja putihnya licin, celana hitam disetrika lurus, sepatu disemir, sampai mengilap. Tidak ada yang berantakan dari dirinya bahkan. Napasnya pun terasa teratur. Ia menunggu di halaman rumah besar bergaya klasik milik keluarga de la Vega. Rumah itu megah, tapi tidak terasa asing bagi Santos. Sudah hampir 5 tahun ia bekerja sebagai supir pribadi di sana. 5 tahun yang berjalan tenang, tanpa drama, tanpa masalah. Hidupnya sederhana, bangun pagi, berdoa, bekerja, pulang, tidur. Itu saja. Santos bukan tipe pria yang banyak bicara. Ia lebih suka diam, mendengarkan, dan menjalankan tugas dengan benar. Itulah yang membuat keluarga majikannya mempercayainya sepenuhnya. Baginya, kepercayaan itu jauh lebih mahal daripada gaji besar. Pintu utama rumah terbuka. Tuan besar keluar lebih dulu, mengenakan jas abu-abu. Wajahnya serius, seperti biasa. Pagi, Santos, katanya dalam bahasa Indonesia yang masih terdengar kaku tapi jelas. Pagi, Pak, jawab Santos sambil membuka pintu mobil. Tak lama kemudian, seorang wanita paruh baya menyusul. Senyumnya hangat. Sarapan sudah? Tanyanya. Sudah, Bu, terima kasih, jawab Santos sopan. Baginya, pertanyaan seperti itu bukan basa-basi. Itu bentuk perhatian. Di rumah ini, ia tidak diperlakukan seperti bawahan. Ia dianggap bagian dari keluarga. Meski tahu diri, tetap harus dijaga. Saat Santos hendak menutup pintu, terdengar suara langkah cepat dari dalam rumah. Tunggu. Jangan jalan dulu. Santos menghela napas kecil. Ia sudah tahu siapa pemilik suara itu. Seorang wanita muda muncul, dengan rambut coklat panjang yang dibiarkan terurai sembarangan. Wajahnya cerah, meski belum sepenuhnya rapi. Gaun santai menempel pas di tubuhnya. Sepatu belum benar-benar terpasang. Mas Santos, kenapa selalu tepat waktu sih? Bisa nggak sekali-sekali telat, biar aku nggak kelabakan begini, katanya, sambil memasang sepatu dengan satu kaki masih terangkat. Santos menunduk sedikit, menahan senyum. Kalau saya telat, nanti Ayla yang marah. Wanita itu mendengus. Aku nggak pernah marah. Aku cuma ekspresif. Itulah Ayla Maria Isabela de la Vega Montoya, putri tunggal keluarga ini. Cantik, cerdas, dan terlalu santai untuk ukuran seorang bangsawan. Ayla sering duduk di kursi depan, tepat di sebelah Santos, meski ibunya berkali-kali menyuruhnya duduk di belakang. Hari itu pun sama. Mas Santos, hari ini cerah. Jangan serius amat dong, katanya sambil menoleh. Saya memang kerjanya serius, Nona, jawab Santos singkat. Ayla tertawa kecil. Makanya hidupmu terlalu tenang. Mobil melaju pelan meninggalkan halaman rumah. Di dalam mobil, suasana selalu seperti itu. Ayla banyak bicara. Santos lebih banyak menjawab seperlunya. Tapi entah kenapa, keheningan di antara mereka tidak pernah terasa canggung. Kadang Ayla menceritakan hal-hal sepele tentang temannya, tentang kuliah, tentang rencananya yang berubah-ubah. Santos hanya mendengarkan. Sesekali mengangguk. Baginya, tugas utama tetap mengemudi dengan aman. Mas Santos, panggil Ayla. Tiba-tiba, ya Nona, kalau suatu hari kamu berhenti kerja, kamu mau ngapain? Santos terdiam sejenak. Pertanyaan itu jarang ia pikirkan. Pulang ke Indonesia, lanjutkan usaha orang tua, beternak ayam. Ayla membelalak. Ayam? Serius? Santos mengangguk. Iya, ayam petelur. Ayla tertawa cukup keras. Kamu ini lucu tanpa sadar, tahu nggak? Santos tidak membalas. Ia fokus,
ke jalan. Dalam hatinya, hidup seperti itu justru terasa sempurna, tenang, jelas, tidak rumit. Mobil berhenti di depan kampus Ayla. Sebelum turun, Ayla menoleh dan tersenyum. Hati-hati di jalan. Mas Santos, jangan terlalu kaku. Hidup itu perlu digoda sedikit. Santos hanya menjawab, singkat, baik Nona. Saat Ayla melangkah pergi, Santos menatap lurus ke depan. Ia tidak tahu bahwa ketenangan yang ia banggakan itu sedang berada di hitungan hari. Ia belum sadar bahwa hidupnya yang rapi, sederhana, dan tertib akan segera berantakan bukan oleh musuh, bukan oleh kemiskinan, tapi oleh satu hal yang tak pernah ia rencanakan. Perasaan dan badai itu akan datang dari kursi depan mobilnya sendiri. Ayla Mar, A. Isabella de la Vega Montoya, tumbuh di rumah besar, dengan halaman luas, lukisan, mahal, dan aturan tak tertulis yang mengikat setiap langkah. Namun entah bagaimana, semua itu tidak pernah benar-benar menempel padanya. Ia tetap menjadi perempuan muda yang bebas, ceria, dan terlalu jujur untuk ukuran keluarga terpandang. Pagi itu, Ayla duduk di kursi depan mobil seperti biasa. Rambutnya diikat asal. Kacamata hitam bertengger di kepala. Tangannya sibuk membuka ponsel, lalu menutupnya lagi, seolah bosan dengan dunia digital. Mas Santos, katanya tiba-tiba. Ya Nona, jawab Santos tanpa menoleh. Kamu tahu nggak, semua temanku iri padaku. Kenapa? Nona, karena aku punya supir yang wajahnya selalu datar, tapi bikin penasaran. Santos hampir saja salah injak pedal. Ia berdeham kecil. Saya ini cuma supir, Nona. Ayla tersenyum lebar. Nah, itu dia. Kamu selalu jawab serius, padahal aku lagi bercanda. Mobil melaju melewati jalan kota Madrid yang mulai ramai. Pejalan kaki berlalu lalang. Toko-toko baru membuka pintu. Di trotoar, beberapa warga lokal menyeberang sambil mengobrol. Semuanya terdengar dalam bahasa Indonesia, versi Ayla sedikit kaku, tapi penuh semangat. Ayla memang bersikeras menggunakan bahasa Indonesia setiap kali bersama Santos. Katanya, itu latihan, tapi Santos tahu Ayla melakukannya karena ingin dekat. Mas Santos, panggil Ayla lagi. Ya, kamu pernah pacaran gak? Santos Tehgia, pertanyaan itu datang terlalu tiba-tiba. Pernah, dulu. Dulu itu kapan? Sudah lama. Ayla menoleh, menatap wajah Santos dari samping. Berarti sekarang lagi kosong. Santos tetap menatap jalan. Saya tidak sedang mencari apa-apa, Nona. Sayang sekali. Gumam Ayla pelan. Sengaja dibuat terdengar. Di lampu merah, mobil berhenti. Seorang pedagang bunga mendekat, menawarkan mawar merah. Ayla membuka kaca jendela. Mas, bunganya satu, katanya pada pedagang itu. Pedagang itu tersenyum ramah. Untuk siapa Mbak? Ayla menoleh ke Santos. Untuk supir saya, biar hidupnya nggak terlalu lurus. Santos membelalak. Nona, Ayla sudah menyerahkan uang dan menerima bunga itu. Iya, menyodorkannya ke Santos. Pegang, jangan takut. Aku nggak gigit. Santos menerima mawar itu dengan canggung. Wajahnya memerah tipis. Terima kasih. Lampu hijau menyala. Mobil kembali melaju. Ayla tertawa puas. Hari-hari bersama Ayla selalu seperti itu. Penuh candaan kecil yang tak berbahaya, tapi cukup untuk mengganggu ketenangan Santos. Ayla senang mengusik Santos lalu berusaha menjaga jarak. Namun justru disitulah keseruannya. Suatu siang, hujan turun tiba-tiba. Ayla berlari kecil ke mobil. Gaunnya sedikit basah. Begitu duduk, ia menggigil kecil. Dingin, katanya dramatis. Santos segera menyalakan pemanas. Sebentar lagi hangat. Ayla mendekatkan tangannya ke arah Santos. Tanganku dingin. Pegang. Santos refleks menarik tangannya. Nona, itu tidak pantas. Ayla tertawa. Kali ini lebih pelan. Tenang saja, aku cuma bercanda. Kamu ini selalu kaku. Namun setelah itu, suasana di mobil berubah sedikit. Tidak ada kata-kata berlebihan, tapi keheningan terasa berbeda. Ada sesuatu yang bergerak pelan, tak terlihat, tapi nyata. Santos menyadarinya, dan itu membuatnya waspada.
Ia tahu botas. Ia tahu siapa dirinya. Tapi Ayla seperti angin. Bebas. Tak mau diatur. Saat sampai di rumah, Ayla turun dari mobil. Lalu menoleh sebentar. Mas Santos, katanya lembut. Ya, Nona, terima kasih sudah selalu sabar. Santos hanya mengangguk. Ia menunggu sampai Ayla masuk ke dalam rumah, lalu menatap setir di depannya. Hatinya masih tenang, tapi tidak setenang kemarin. Ia belum mau mengakui apapun. Namun benih itu sudah ada, kecil. Nyaris tak terasa, dan seperti semua hal yang tumbuh diam-diam, benih itu tidak akan meminta izin sebelum berkembang. Sejak hari itu, Santos mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Meski ia tidak bisa menunjuknya dengan jelas, semua masih terlihat sama. Ia tetap menjemput Ayla pagi hari, tetap mengantar ke kampus, tetap menunggu dengan sabar. Namun, perasaan di dadanya tak lagi serapi jadwal hidupnya. Ia jadi lebih sering memilih diam, bukan karena tidak ingin bicara, tapi karena takut ucapannya melenceng. Santos sadar, kedekatannya dengan Ayla sudah melewati batas wajar antara supir dan majikan, dan itu berbahaya. Mas Santos, kamu kenapa sekarang sering diam? Tanya Ayla suatu sore di dalam mobil. Tidak apa-apa, Nona, jawab Santos singkat. Ayla memiringkan kepala, menatapnya. Lama, kamu menjauh. Santos menggenggam setir lebih erat. Saya hanya ingin bekerja dengan benar. Ayla tersenyum tipis. Tapi kali ini, senyumnya berbeda. Tidak jahil, tidak menggoda. Ada sesuatu yang rapuh di sana. Hari-hari berikutnya, Ayla tidak banyak bercanda. Ia tetap duduk di kursi depan, tapi sering memandang keluar jendela. Santos bisa merasakannya jarak itu, justru membuat suasana semakin berat. Suatu malam, keluarga De La Vega mengadakan jamuan kecil. Santos diminta menunggu di halaman rumah hingga acara selesai. Hujan turun perlahan, membuat udara dingin menusuk. Santos duduk di dalam mobil, menunggu seperti biasa. Pintu rumah terbuka. Ayla keluar sendirian. Gaunnya sederhana. Wajahnya tidak seperti biasanya. Ia membuka pintu mobil dan duduk tanpa bicara. Pulang, Mas, katanya pelan. Di perjalanan, keheningan menggantung. Hanya suara hujan dan wiper yang bergerak pelan. Mas Santos, Ayla akhirnya bicara. Ya, Nona, kamu pernah merasa sendirian, meski dikelilingi banyak orang? Santos terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Pernah, Ayla menoleh. Matanya berkaca-kaca. Aku juga. Mobil berhenti di lampu merah. Santos menoleh sekilas. Ini pertama kalinya ia melihat Ayla tanpa topeng ceria. Tidak ada senyum, tidak ada gurauan. Aku capek jadi anak yang harus selalu terlihat baik-baik saja, lanjut Ayla. Semua orang mengatur hidupku. Aku cuma ingin didengarkan. Santos menelan ludah. Ia tahu seharusnya ia menjaga jarak, tapi malam itu, kata-kata Ayla terasa terlalu jujur untuk diabaikan. Saya mendengarkan, katanya pelan. Lampu hijau menyala, tapi Ayla masih menatapnya. Tangannya perlahan bergerak, berhenti di dekat tangan Santos. Tidak menyentuh, hanya dekat. Jarak yang terlalu singkat. Santos menarik napas panjang. Nona, ini tidak benar. Ayla tersenyum lemah. Aku tahu, tapi aku manusia, Mas. Bukan patung. Hujan semakin deras. Saat mobil berhenti di halaman rumah, Ayla tidak langsung turun. Ia menunduk. Bahunya bergetar kecil. Aku takut, katanya lirih. Takut kalau suatu hari kamu pergi. Dan aku bahkan tidak pernah jujur pada perasaanku sendiri. Kalimat itu menghantam Santos lebih keras dari apapun. Selama ini ia selalu menjadi orang yang mengalah, menahan diri, patuh pada aturan. Tapi malam itu, semua terasa kabur. Ia menoleh. Untuk pertama kalinya, Santos menatap Ayla lama-lama, melihat bukan sebagai majikan, bukan sebagai putri bangsawan, tapi sebagai perempuan muda yang kesepian. Ayla, ucapnya pelan, tanpa embel-embel, formal. Nama itu keluar begitu saja. Ayla terkejut, lalu tersenyum. Senyum yang membuat batas itu benar-benar retak. Apa yang terjadi setelahnya tidak direncanakan. Tidak ada janji, tidak ada rencana panjang. Hanya dua manusia yang terlalu lama menahan perasaan. Akhirnya kalah.
oleh satu malam yang sunyi. Ketika semuanya usai, keheningan kembali datang. Kali ini bukan karena jarak, tapi karena kesadaran. Santos duduk kaku, menatap ke depan. Dadanya berdebar, bukan karena bahagia, tapi karena takut. Ayla merapikan rambutnya. Napasnya belum sepenuhnya tenang. Kita salah, kata Santos lirih. Ayla tidak menyangkal. Ia hanya mengangguk pelan. Mungkin, tapi ini sudah terjadi. Malam itu, Santos pulang dengan hati yang berantakan. Hidupnya yang tertib, runtuh dalam satu keputusan impulsif. Ia belum tahu akibatnya. Tapi satu hal pasti, ketenangan yang ia jaga selama ini tidak akan pernah kembali seperti semula. Ayla menatap benda kecil di tangannya cukup lama. Terlalu lama untuk ukuran sesuatu yang seharusnya sederhana. Kamar mandi itu sunyi, hanya ada suara detak jam kecil di dinding, dan napasnya sendiri yang terdengar tidak beraturan. 2 garis merah. Awalnya, Ayla mengira matanya yang salah melihat. Ia mengucek mata, lalu menatap lagi. 2 garis itu tetap ada, tegas, tidak memudar, tidak berubah. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Tangannya mulai gemetar. Ayla duduk di tepi bak mandi. Punggungnya bersandar ke dinding dingin. Kepalanya penuh. Ia mencoba mengingat-ingat. Menghitung hari, menghitung ulang. Namun, setiap hitungan selalu berakhir di kesimpulan yang sama. Ia hamil. Air mata jatuh, tanpa aba-aba. Bukan tangisan keras, melainkan isak yang tertahan seperti suara orang yang sedang berusaha tidak terdengar oleh siapapun. Ayla menutup mulutnya dengan tangan. Bahunya bergetar. Ini cuma salah tes, katanya pada diri sendiri. Pasti salah. Ia membeli tes kedua, lalu ketiga. Semuanya menunjukkan hal yang sama. 2 garis merah. Tidak memberi ruang untuk menyangkal. Hari itu Ayla tidak keluar kamar. Ia beralasan pusing. Ibunya sempat mengetuk pintu. Bertanya dengan nada khawatir, tapi Ayla hanya menjawab singkat. Ia belum siap bicara pada siapapun. Yang ada di kepalanya hanya satu nama. Santos. Sore harinya, Ayla mengirim pesan singkat. Mas, bisa ketemu sebentar? Penting? Balasan datang cepat. Baik Nona. Saya tunggu di mobil. Ayla turun dengan wajah pucat. Tidak ada riasan. Rambutnya diikat seadanya. Santos langsung menyadari perubahan itu. Nona tidak apa-apa? Tanyanya hati-hati. Ayla tidak menjawab. Ia duduk di kursi depan, menatap lurus ke depan. Mobil melaju perlahan. Tapi baru beberapa meter, Ayla berkata pelan. Berhenti. Santos menghentikan mobil di pinggir jalan yang sepi. Lampu sore memantul di kaca depan. Ayla menarik napas dalam-dalam. Mas Santos, aku hamil. Kalimat itu jatuh begitu saja, tanpa nada dramatis. Justru karena itulah Santos merasa dunia seolah berhenti berputar. Apa? Suaranya nyaris tidak keluar. Ayla mengeluarkan benda kecil dari tasnya dan meletakkannya di dashboard. 2 garis merah itu terlihat jelas. Santos menatapnya lama. Dadanya terasa sesak, tangannya dingin. Ini salah saya, katanya lirih. Ayla menoleh cepat. Jangan bilang begitu, tapi ini memang salah saya, ulang Santos. Kali ini lebih tegas. Saya seharusnya menjaga jarak. Saya seharusnya berhenti. Air mata Ayla kembali jatuh. Aku juga salah. Aku tahu batas itu ada. Aku yang terus menarikmu. Mereka terdiam. Suara kendaraan sesekali lewat. Tapi terasa jauh. Dunia mereka mengecil. Menjadi ruang sempit di dalam mobil itu. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Ayla dengan suara pecah. Santos menggeleng pelan. Saya tidak tahu. Ketidaktahuan itu justru yang paling menakutkan. Ayla memejamkan mata. Membayangkan wajah ayahnya. Membayangkan reaksi keluarganya. Aib. Itu kata yang paling sering terlintas. Ayahku akan hancur, katanya lirih. Nama keluarga kami. Santos menunduk. Kalau perlu, saya akan bertanggung jawab. Ayla menatapnya. Bukan semudah itu, Mas. Kamu supir, aku putri tunggal. Dunia kita berbeda. Kalimat itu menusuk Santos. Meski ia tahu, Ayla tidak bermaksud menyakiti.
Perbedaan itu nyata. Selama ini ia pura-pura lupa. Tapi kini semuanya kembali dengan cara paling kejam. Hari-hari berikutnya diisi dengan kecemasan. Ayla berusaha bersikap normal di rumah. Tapi wajahnya sering pucat. Ibunya mulai curiga. Santos bekerja seperti biasa. Tapi pikirannya kacau. Setiap kali mendengar suara langkah di rumah majikan, jantungnya berdegup lebih cepat. Rahasia itu terasa semakin berat untuk disimpan. Suatu malam, Ayla menghubungi Santos lagi. Mas, ibu mulai curiga, aku tidak bisa menyembunyikan ini lama-lama. Santos menatap layar ponselnya lama. Ia tahu, badai yang ia takutkan sejak malam itu akhirnya benar-benar datang. Ia menghela napas panjang, hidupnya yang tenang telah berubah menjadi lorong gelap, penuh ketidakpastian. 2 garis merah itu bukan hanya tanda kehidupan baru ia, juga tanda bahwa semua batas telah hancur, dan tak ada jalan kembali tanpa konsekuensi. Kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri, sekuat apapun seseorang berusaha menyembunyikannya. Pagi itu suasana rumah keluarga De La Vega terasa berbeda. Tidak ada tawa ringan, tidak ada percakapan santai di meja makan. Udara seolah mengeras. Ayla duduk menunduk. Sendok di tangannya tak bergerak sejak tadi. Ibunya beberapa kali melirik dengan wajah khawatir. Ayahnya tuan besar yang biasanya tenang dan berwibawa diam terlalu lama. Ayla, suaranya akhirnya terdengar. Berat dan dingin. Kamu kelihatan sakit. Ayla mengangkat wajahnya perlahan. Ia tahu, hari ini semuanya akan berakhir. Aku baik-baik saja, ayah. Tatapan ayahnya tajam. Bukan marah, lebih tepatnya menyelidik. Ibumu bilang, kamu sering mual dan jarang keluar kamar. Jangan bohongi kami. Hening. Detik terasa berjalan lambat. Ayla menelan ludah, lalu berdiri dengan kaki gemetar. Ayah, katanya pelan. Aku hamil. Kata itu jatuh seperti benda keras ke lantai marmer. Ibunya terperanjat. Tangan langsung menutup mulut. Ayahnya berdiri perlahan. Wajahnya memucat, lalu memerah. Apa? Suaranya meninggi. Ulangi, aku hamil. Ulang Ayla. Air mata mulai jatuh. Maaf. Tangan ayahnya bergetar. Ia tidak berteriak. Justru itu yang membuat suasana terasa lebih menakutkan. Siapa? Tanyanya singkat. Ayla terdiam. Ia tahu tidak ada gunanya berbohong. Santos. Nama itu meluncur pelan, tapi efeknya menghantam keras. Ayahnya memejamkan mata sejenak, lalu menatap tajam ke arah pintu. Panggil supir itu. Sekarang, Santos sedang membersihkan mobil, ketika seorang staf rumah menghampirinya dengan wajah tegang. Mas Santos, Tuan memanggil. Ke ruang tamu. Jantung Santos langsung berdebar. Ia tahu saat itu akan tiba. Hanya tidak menyangka secepat ini. Ia merapikan kemejanya, menarik napas panjang, lalu melangkah masuk di ruang tamu. Ayla duduk dengan wajah basah air mata. Ibunya berdiri di samping. Gelisah. Ayahnya berdiri di tengah ruangan. Tubuhnya tegak. Sorot matanya dingin. Kamu tahu kenapa aku memanggilmu? Tanyanya tanpa basa-basi. Santos menunduk. Saya tahu, Pak. Anak hamil? Lanjut ayah Ayla. Dan kamu penyebabnya. Kata-kata itu diucapkan tanpa teriakan. Tapi setiap hurufnya terasa seperti pisau. Santos menelan ludah. Saya bertanggung jawab, Pak. Katanya pelan tapi jelas. Saya tidak akan lari. Ayah Ayla tertawa kecil. Pahit. Bertanggung jawab? Kamu tahu arti tanggung jawab di keluarga ini? Ia melangkah, mendekat, tidak menyentuh Santos. Tapi jaraknya cukup untuk membuat Santos menahan napas. Kamu supir, kamu digaji. Kamu diberi kepercayaan, dan kamu membalasnya dengan mempermalukan kami. Ibunya Ayla mencoba menyela. Ayah, mungkin kita diam, potongnya tajam. Lalu menoleh lagi ke Santos. Kamu tidak pantas berada di rumah ini lagi. Ayla berdiri. Ayah, ini bukan cuma salah Santos, aku juga. Justru itu. Bentak ayahnya akhirnya. Kamu, anakku, telah membawa aib. Kata aib menggema di ruangan itu. Ayah Ayla menarik napas panjang. Mencoba mengendalikan diri. Keputusan sudah saya ambil. Katanya dingin. Masalah
Ini tidak boleh diketahui siapapun di sini. Ia menatap Ayla. Kamu akan pergi? Ayla membelalak. Pergi kemana? Ke Indonesia. Jawab ayahnya tanpa ragu. Bersama dia, Santos. Terkejut. Pak, kamu akan membawanya pergi. Lanjut ayah Ayla. Jauh dari sini. Melahirkan di sana. Setelah itu, kita lihat nanti. Ayla menangis. Ayah, ini hidupku, dan ini kehormatan keluarga. Jawab ayahnya tegas. Aku tidak akan membiarkan nama De La Vega jadi bahan gosip. Santos mengepalkan tangan. Menahan emosi. Ia merasa diperlakukan seperti barang yang bisa dipindahkan sesuka hati. Tapi, ia tidak membantah. Ia menunduk. Saya akan menjaga Ayla, katanya akhirnya. Dengan sebaik-baiknya. Ayah Ayla menatapnya lama. Kamu harus, karena kalau terjadi apa-apa padanya, jangan harap bisa kembali ke hidupmu yang lama. Keputusan itu sepihak, tidak ada diskusi, tidak ada kesempatan membela diri. Saat Santos keluar dari ruang tamu itu, punggungnya terasa berat. Ia kehilangan pekerjaannya, kehormatannya, dan ketenangannya dalam satu hari. Tapi yang paling menyakitkan, ia tahu semua ini tidak adil. Namun, ia harus menerimanya. Dari balik pintu, Ayla menatapnya dengan mata penuh air mata. Di saat itulah Santos sadar. Badai yang datang bukan hanya akan merobohkan hidupnya, tapi juga akan menyeretnya jauh ke arah yang tak pernah ia bayangkan. Keputusan itu dijalankan dengan cepat, seolah takut memberi waktu bagi siapapun untuk berpikir. Ulang, 2 hari setelah kebenaran terungkap, koper-koper sudah tersusun rapi di lorong rumah keluarga De La Vega. Tidak banyak. Ayla hanya diizinkan membawa pakaian secukupnya. Tidak ada gaun pesta, tidak ada perhiasan. Semua yang melekat pada hidup lamanya ditinggalkan begitu saja. Ayla berdiri di depan jendela kamarnya, memandang kota yang membesarkannya. Madrid pagi itu cerah. Langit biru tanpa awan, ironis. Seolah kota itu tidak peduli bahwa seorang putrinya sedang dipaksa pergi dengan hati hancur. Ibunya masuk pelan. Ayla, ini yang terbaik, katanya lirih. Ayla tidak menoleh. Untuk siapa, Bu? Ibunya terdiam. Tidak ada jawaban yang cukup jujur tanpa melukai. Ia hanya memeluk putrinya dari belakang. Ayla menangis dalam diam. Air matanya jatuh tanpa suara. Di halaman rumah, Santos berdiri di samping mobil. Ia mengenakan pakaian sederhana, tidak lagi sebagai supir resmi keluarga itu. Tapi juga belum sepenuhnya bebas. Ia berada di posisi yang aneh dibutuhkan, tapi tidak diinginkan. Ayah Ayla keluar terakhir. Wajahnya kaku, suaranya dingin. Kamu berangkat sekarang? Tidak ada pamitan, tidak ada penjelasan ke siapapun. Ayla menatap ayahnya dengan mata merah. Ayah tidak mau memelukku, ayahnya menghindari tatapannya. Pergilah. Kata itu seperti pintu yang ditutup keras. Ayla gemetar. Ia melangkah ke mobil, dengan langkah berat. Saat duduk di kursi depan, tangannya dingin. Santos membuka pintu dengan hati-hati, lalu duduk di balik kemudi. Ia menatap lurus ke depan. Jika ia menoleh, ia takut tidak bisa menahan apapun. Mobil bergerak meninggalkan halaman rumah itu. Tidak ada lambaian tangan, tidak ada air mata yang ditunjukkan. Rumah besar itu mengecil di kaca spion, lalu menghilang. Di jalan menuju bandara, Ayla akhirnya menangis keras, bahunya bergetar, napasnya tersengal. Santos menggenggam setir erat-erat. Ia ingin menenangkan, tapi tidak tahu caranya. Aku diusir dari rumahku sendiri, kata Ayla di sela tangis. Aku bahkan tidak sempat mengucapkan selamat tinggal pada hidupku. Santos menelan ludah. Maafkan saya. Ayla menoleh tajam. Jangan minta maaf. Ini bukan tentang itu. Mereka terdiam. Lagi, setiap lampu lalu lintas setiap gedung terasa seperti perpisahan kecil yang menyakitkan. Di bandara, proses keberangkatan berjalan cepat dan dingin. Tidak ada keluarga yang mengantar sampai gerbang, hanya seorang petugas bandara yang memeriksa dokumen dengan nada datar. Saat pengumuman boarding terdengar, Ayla berhenti melangkah. Ia menatap ruang tunggu, seolah berharap seseorang akan datang memanggil namanya. Tidak ada. Di dalam pesawat, Ayla duduk di dekat jendela. Ketika pesawat lepas landas, ia menutup wajah dengan kedua tangan.
Tangisnya pecah lagi. Kali ini, tanpa bisa ditahan. Santos duduk di sebelahnya, tubuhnya kaku. Ia memandang lorong pesawat, menahan perasaan yang menekan dadanya. Ia ingin berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tahu, kalimat itu akan terdengar kosong berjam-jam di udara. Terasa seperti hukuman panjang. Ayla tertidur dengan mata bengkak. Santos tetap terjaga, pikirannya berputar. Ia kehilangan pekerjaan, martabatnya direnggut, dan kini, ia membawa pulang seorang perempuan yang hancur dengan tanggung jawab yang tidak pernah ia bayangkan. Saat pesawat akhirnya mendarat, Ayla membuka mata. Ia menatap keluar jendela. Negeri yang akan ia tinggali terbentang di bawah sana. Asing. Jauh dari segalanya yang ia kenal. Aku takut, katanya pelan. Santos menoleh. Untuk pertama kalinya sejak keberangkatan, ia berbicara tanpa ragu. Saya juga, tapi saya tidak akan meninggalkan Ayla. Kalimat itu sederhana, tapi Ayla mengangguk pelan. Di dalam hatinya, yang porak-poranda, kalimat itu menjadi satu-satunya pegangan. Spanyol telah mereka tinggalkan tanpa upacara, tanpa restu, tanpa kebahagiaan. Yang tersisa, hanya perjalanan panjang menuju hidup baru, yang tidak mereka pilih, namun harus mereka jalani bersama. Mobil tua milik tetangga Santos berhenti tepat di depan rumah kayu bercat hijau muda. Ayla menatap sekeliling dengan mata membulat. Jalan tanah yang becek, pagar bambu, pohon pisang di mana-mana, dan aroma yang belum pernah ia cium sebelumnya campuran. Tanah basah, dedaunan, dan sesuatu yang tajam menusuk hidung. Itu, bau apa? Tanya Ayla pelan, menutup hidungnya. Santos tersenyum kaku. Ayam? Ayam? Ayla menoleh cepat. Ayam hidup? Ya. Banyak, jawab Santos jujur. Belum sempat Ayla mencerna jawaban itu. Terdengar suara riuh dari belakang rumah. Kokok, kokok. Disusul kepakan sayap dan suara ayam berlarian. Ayla refleks memegang lengan Santos. Mereka bebas, sebagian, jawab Santos. Yang lain di kandang. Ayla menarik napas panjang. Aku kira ayam itu, ya, di supermarket, Santos. Hampir tertawa, tapi menahannya. Mereka baru melangkah beberapa meter ketika Ayla berhenti mendadak. Wajahnya pucat. Ia menutup mulut, lalu berlari kecil ke pinggir jalan dan muntah. Santos panik, menepuk punggungnya pelan. Pelan-pelan, katanya. Mungkin karena perjalanan jauh, Ayla mengangguk lemah. Atau karena ayam, beberapa warga yang sedang duduk di teras rumah sebelah melirik. Bisik-bisik mulai terdengar. Itu bule. Iya, katanya dari luar negeri. Cantik, tapi kelihatannya sakit. Ayla menegakkan tubuhnya, mencoba tersenyum sopan, meski wajahnya masih pucat. Seorang ibu parubaya mendekat dengan senyum ramah. Selamat datang, nak, katanya. Saya Bu Sari. Ini pacarnya Santos ya? Santos tersedak. Bukan, Bu, ini istriku, potong Ayla tiba-tiba, lalu menoleh ke Santos dengan pandangan. Meminta maaf. Santos Tehjiang lalu mengangguk pelan. Oh, istrinya? Ulang Bu Sari dengan mata berbinar. Pantesan. Cocok. Ayla tersenyum kaku. Terima kasih, Bu. Mereka masuk ke rumah. Lantainya sederhana. Perabotan kayu, foto keluarga, tergantung di dinding. Ayla melangkah hati-hati, tapi tetap saja kakinya terpleset sedikit karena lumpur yang terbawa dari luar. Santos sigap menahan. Hati-hati. Ayla tertawa kecil, canggung. Aku belum pernah jatuh karena tanah sebelumnya. Belum sempat ia menyesuaikan diri. Suara ayam kembali terdengar dari belakang rumah. Ayla menenggak, lalu memekik kecil saat melihat kandang ayam yang cukup besar. Mas Santos, katanya dengan suara setengah berbisik. Itu semua punyamu. Punya orang tua saya, jawab Santos. Saya bantu. Ayla menelan ludah. Berapa? Sekitar 1.000. Ayla memejamkan mata. 1.000 ayam. Ia duduk perlahan di kursi kayu, mengipasi wajahnya sendiri. Aku pikir hidup baru itu cuma pindah rumah. Ternyata
pindah dunia. Tak lama kemudian, orang tua Santos pulang dari kandang. Ibunya tersenyum ramah, ayahnya mengangguk sopan. Mereka menyambut Ayla dengan hangat, tanpa pertanyaan berlebihan. "Makan dulu, Nak," kata Ibu Santos. "Biar tenang." Ayla mengangguk saat melihat hidangan di meja, nasi hangat, sayur bening, dan ayam gorengnya terdiam. "Itu, tenang," kata Ibu Santos cepat. "Ayam yang ini beda." Ayla tertawa kecil, setengah pasrah. "Baik, Bu." Di luar ramah, gosip mulai beredar. Anak-anak berlarian sambil menunjuk-nunjuk. Beberapa ibu berbisik lebih keras dari seharusnya. Katanya hamil, pantesan dibawa pulang. Kasihan juga jauh-jauh. Santos mendengar semuanya. Dadanya mengeras. Ia tahu, ini baru awal. Ayla duduk di sampingnya, memegang sendok dengan tangan sedikit gemetar. "Aku bikin hidupmu ribet, ya?" tanyanya pelan. Santos menggeleng. "Ini hidup saya juga." Ayla tersenyum tipis. Di tengah lumpur, bau ayam, dan tatapan orang-orang, ia akhirnya sadar kenyataan jauh lebih keras dari bayangannya. Tapi untuk pertama kalinya, sejak ia dipaksa pergi, ia tidak sendirian. Desas-desus menyebar lebih cepat daripada ayam-ayam di belakang rumah. Pagi belum tinggi ketika bisik-bisik itu sudah berputar dari warung ke warung, dari sumur ke teras rumah. "Ayla hamil. Bule. Dibawa pulang oleh Santos." Kalimat-kalimat itu berulang, berubah bentuk, tapi maknanya sama Ip. Ayla merasakannya bahkan tanpa mendengar langsung. Tatapan yang tertahan, senyum yang dipaksakan, bisikan yang berhenti mendadak ketika ia lewat. Ia menunduk setiap kali melangkah, memeluk perutnya yang masih belum terlihat, seolah ingin melindungi sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Santos mendengar semuanya, dari Pak RT yang pura-pura bertanya kabar, dari ibu-ibu yang terlalu lama memandangi rumahnya, dari anak-anak yang menertawakan aksen Ayla. Dadanya panas, tapi wajahnya tetap datar. Ia tahu, ini kampungnya. Ia tahu cara kerja rasa malu di tempat ini. Suatu sore, ayah Santos memanggilnya ke ruang tengah. Ibunya duduk di samping, wajahnya tenang, tapi mata lelah. Ayla berdiri di ambang pintu, ragu untuk masuk. "Masuk saja," kata Ibu Santos lembut. "Ini keluarga." Santos duduk di lantai, bersila. Ia menarik napas panjang. Kata-kata sudah ia siapkan sejak semalam, tapi kini terasa berat untuk dikeluarkan. "Ayah." "Ibu," ucapnya pelan. Semua yang orang-orang bicarakan itu benar. Ibunya menatapnya, tidak terkejut. Ayahnya mengangguk kecil. "Kami sudah dengar." Santos menunduk lebih dalam. "Saya yang salah. Saya tidak menjaga diri. Saya tidak menjaga Ayla. Kalau ada yang harus menanggung malu, itu saya." Ayla terisak pelan. Ia melangkah masuk dan berlutut. "Maafkan saya," katanya dengan suara bergetar. "Saya tidak bermaksud membawa masalah ke keluarga ini." Ibunya Santos segera mendekat, memegang bahu Ayla. "Nak, berdiri. Jangan begitu." Ayla menggeleng. Air matanya jatuh. "Saya sudah mempermalukan Santos." "Saya tahu." Ayah Santos akhirnya bicara, suaranya berat, tapi tidak keras. "Kamu tahu, Santos," katanya, "hidup di kampung ini bukan soal benar atau salah saja, tapi soal omongan orang." Santos mengangguk. "Saya tahu. Ya, karena itu, biar saya yang hadapi." Ia berdiri, menatap ayah dan ibunya bergantian. "Kalau orang-orang mau mencibir, biar ke saya. Jangan ke Ayla. Jangan ke anak kami." Kata anak kami meluncur begitu saja. Ayla menutup mulutnya. Tangisnya pecah. Hening menyelimuti ruangan. "Ayah." Santos menatap putranya lama, seolah mencari sisa-sisa anak kecil yang dulu ia besarkan. Lalu ia menghela napas panjang. "Kesalahan tetap kesalahan," katanya pelan. "Tapi kamu datang ke sini bukan untuk lari. Kamu datang untuk bertanggung jawab." Ia menoleh ke Ayla. "Nak, kami orang kampung. Hidup kami sederhana. Kalau kamu mau tinggal di sini, kami tidak janji hidupmu mudah." Ayla mengangguk cepat. "Saya mau, Pak. Saya mau belajar." Ibunya Santos tersenyum. Air mata menggenang. "Kalau begitu,
Jangan sebut ini aib lagi, katanya. Ini ujian. Malam itu, kabar lain menyebar. Bukan hanya tentang kehamilan Ayla, tapi tentang sikap Santos. Tentang bagaimana ia berdiri di depan orang tuanya, mengakui kesalahan, tanpa menyalahkan siapapun. Tentang bagaimana orang tuanya memilih memaafkan. Di teras rumah, Ayla duduk memandang langit. Santos duduk di sampingnya. Diam. Kamu tidak harus melakukan semua itu, kata Ayla lirih. Santos menoleh. Saya harus. Ayla tersenyum sambil menangis. Di kampung yang asing ini, di tengah cibiran dan lumpur, ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia temui di rumah besar Spanyol. Itu keberanian yang lahir dari ketulusan. Pagi itu kampung masih basah oleh embun. Tidak ada tenda besar. Tidak ada kursi berderet rapi. Apalagi pengeras suara. Hanya halaman rumah yang disapu bersih, tikar digelar, dan beberapa kursi plastik dipinjam dari tetangga. Ayam-ayam di belakang rumah berisik seperti biasa, seolah tak peduli bahwa sebuah peristiwa penting akan terjadi. Ayla duduk di kamar kecil itu dengan kebaya sederhana, berwarna krem. Rambutnya disanggul seadanya oleh Ibu Santos. Tidak ada riasan tebal. Wajahnya polos. Matanya sembab karena kurang tidur. Ia menatap bayangannya di cermin kecil. Lalu air mata jatuh lagi. Begini ya, menikah di sini. Gumamnya lirih. Ibunya Santos menepuk bahunya lembut. Cantik itu bukan dari pesta besar, nak, tapi dari niatnya. Ayla mengangguk. Meski dadanya terasa penuh, ia teringat rumah besar di Spanyol. Gaun putih yang dulu sering ia bayangkan. Tamu-tamu penting yang tak pernah ia inginkan. Samiwa Echeo menguap, digantikan tikar, ayam, dan udara kampung yang hangat. Di ruang depan, Santos duduk bersila mengenakan kemeja putih sederhana dan sarung. Tangannya dingin, jantungnya berdegup keras. Beberapa tetangga hadir. Pak RT, seorang ustaz, dan orang tua Santos. Tidak banyak kata. Tidak ada musik, hanya doa-doa yang pelan. Saat Ayla keluar, langkahnya pelan. Tatapan orang-orang tertuju padanya. Ada yang penasaran, ada yang iba, ada juga yang masih menyimpan bisik. Ala menandok, menahan air mata. Ketika duduk di samping Santos, ia merasakan tangan pria itu sedikit bergetar. Akad berjalan singkat. Suara ustaz tenang. Pertanyaan jelas. Santos mengucapkan ijab kabul dengan suara yang sempat tersendat, lalu mengulanginya dengan lebih mantap. Saya terima nikahnya. Kata itu selesai. Dan hening sesaat berubah menjadi ucapan syukur. Ibu Santos menangis pelan. Allah memiyamkan. Air matanya jatuh. Tanpa bisa ditahan. Bukan karena sedih semata. Tapi karena hatinya terasa disentuh oleh sesuatu yang jujur. Santos menoleh padanya. Saya janji, katanya lirih. Hanya untuk Ayla. Saya akan bertanggung jawab. Bukan karena terpaksa, karena saya memilih. Ayla mengangguk. Tangisnya makin pecah. Ia tidak menjawab. Hanya menggenggam ujung kebaya, menahan perasaan yang campur aduk takut, lega, dan hangat sekaligus. Setelah semua selesai, mereka duduk berdampingan. Canggung, tidak tahu harus berbuat apa. Seorang ibu tetangga menyodorkan teh hangat. Minum dulu, katanya ramah. Pengantin baru biasanya grogi. Ayla tersenyum tipis. Iya, Bu. Santos mengangguk kaku. Terima kasih. Mereka saling melirik. Lalu sama-sama tertawa kecil. Tawa yang pendek, tapi cukup untuk mencairkan ketegangan. Malamnya, setelah para tamu pulang, rumah kembali sunyi. Ayla duduk di tepi ranjang, menatap lantai. Santos berdiri di dekat pintu, ragu melangkah. Kita sekarang sudah menikah, kata Ayla pelan, seolah menguji kalimat itu. Iya, jawab Santos. Tapi kalau Ayla belum siap, saya bisa tidur di luar. Ayla menoleh, menatapnya lama. Kamu selalu begitu. Terlalu hati-hati. Santos tersenyum kecil. Saya cuma tidak ingin membuatmu merasa terpaksa lagi. Ayla menghela napas, lalu mengangguk. Terima kasih. Malam itu mereka tidur dengan jarak yang masih terasa. Bukan jarak fisik, tapi jarak canggung dua orang yang tiba-tiba
memikul status besar. Namun di balik kecanggungan itu, ada sesuatu yang tumbuh pelan, kehangatan yang tidak mewah, tapi nyata. Pagi di rumah Santos selalu dimulai dengan suara ayam. Bukan satu atau dua, tapi ramai. Saling sahut, seolah berlomba membangunkan dunia. Ayla terbangun dengan dahi berkerut. Ia duduk di ranjang, rambutnya agak kikoken, lalu menoleh ke samping. Santos sudah tidak ada. Astaga, bahkan suamiku kalah cepat dengan ayam, gumamnya. Ia bangkit, berjalan keluar kamar dengan langkah malas. Di dapur, Santos terlihat sibuk menanak nasi. Gerakannya kaku, seperti orang takut melakukan kesalahan besar, hanya karena salah memegang sendok. "Kamu masak?" tanya Ayla sambil menyandarkan tubuh di pintu. Santos terkejut. Iya, ibu bilang harus belajar." Ayla tersenyum jahil. "Suami rajin. Nilai plus." Santos berdeham, wajahnya sedikit merah. "Jangan menggoda pagi-pagi." "Kenapa?" "Kan aku istrimu," jawab Ayla santai. Lalu duduk di bangku kayu. Setelah sarapan sederhana, Santos mengambil ember dan berjalan ke belakang rumah. Ayla mengikuti. Penasaran, begitu melihat kandang ayam, wajahnya langsung berubah. "Oh tidak, jangan bilang aku harus ke situ." Santos menoleh. "Cuma kasih makan." Ayam-ayam itu bergerak cepat. Beberapa mengepakkan sayap. Ayla refleks mundur. Mereka menatapku seperti mau menyerang. Santos tertawa kecil. "Mereka cuma lapar." Ayla menghela napas panjang, lalu menggulung lengan bajunya. "Baiklah. Demi istri berbakti." Ia melangkah masuk kandang dengan wajah tegang. Baru saja ia menaburkan jagung, seekor ayam mendekat terlalu cepat. Ayla menjerit kecil dan terpeleset lumpur. "Ayla!" Santos berlari. Tapi Ayla sudah berdiri dengan kaki penuh lumpur. Wajahnya kotor. Rambutnya berantakan. Ia terdiam 2 detik, lalu tertawa keras. "Aku baru saja ditaklukkan ayam kampung." Santos menatapnya, lalu ikut tertawa. Tawa yang lepas, tidak kikuk. Untuk pertama kalinya sejak menikah, mereka tertawa tanpa beban. Santos mengambil air dan membasuh kaki Ayla. Gerakannya pelan. Ayla menatapnya diam-diam. "Kamu, kalau serius begini kelihatan beda," kata Ayla. Santos berhenti sejenak. "Beda? Bagaimana?" "Lebih suami," jawab Ayla sambil tersenyum. Hari-hari berikutnya penuh kejadian kecil. Ayla tidak bisa diam. Ia menata rumah seenaknya, memindahkan barang, lalu lupa menaruhnya kembali. Santos sering kebingungan mencari sandal. "Ini, tadi di sini," katanya heran. Ayla pura-pura polos. "Mungkin sandalnya jalan sendiri." Santos menggeleng, tapi bibirnya tersenyum. Malam hari, mereka sering duduk di teras. Ayla bercerita tentang hidupnya dulu, tentang kebebasan yang kini terasa jauh. Santos mendengarkan tanpa memotong. "Kamu tidak menyesal?" tanya Santos suatu malam. Ayla terdiam, lalu menggeleng pelan. "Aku menyesal caranya, tapi bukan orangnya." Kalimat itu membuat Santos menatap langit lama. Dadanya hangat, meski ia tak berani mengatakan apa-apa. Siang itu panas menggantung malas di atas kampung. Ayam-ayam berteduh di bawah kandang, sementara Ayla duduk di ruang tengah, mengipasi wajahnya dengan majalah bekas. Santos sedang memperbaiki pintu belakang yang mulai miring. Hidup berjalan biasa, terlalu biasa, sampai suara motor berhenti di depan rumah. "Mas Santos!" teriak Pak Pos. Santos menyeka keringat, lalu menerima sepucuk amplop tebal berwarna krem. Ada cap luar negeri. Begitu melihat tulisan tangan di sudut kiri, dadanya langsung mengeras. Spanyol. Ia masuk ke rumah dan meletakkan amplop itu di meja. Ayla yang awalnya santai, langsung tegak. "Itu dari rumahku." Suaranya pelan. Santos mengangguk. Sepertinya Ayla ragu menyentuhnya. Jarinya bergetar saat membuka amplop. Kertas di dalamnya rapi, formal, dingin. Sejak baris pertama, wajah Ayla berubah. Santos tidak ikut membaca, tapi ia bisa merasakan isinya dari cara napas Ayla tertahan. "Ayahku menulis," kata Ayla akhirnya. Bahasanya seperti bicara dengan orang asing. Ia menelan ludah.
Dia bilang, keluarga masih menanggung malu. Tapi, dia bersedia mengakui anak ini. Santos menatapnya. Dengan syarat, Ayla tersenyum pahit. Tentu saja ada syarat. Ayla melanjutkan membaca dengan suara bergetar. Ayahnya ingin Ayla kembali ke Spanyol setelah melahirkan. Anak itu akan dibesarkan dengan nama keluarga de la Vega. Tentang Santos. Hanya satu kalimat singkat. Hubungan itu dianggap kesalahan masa muda. Sunyi jatuh di antara mereka. Santos merasa dadanya seperti diremas. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap halaman yang becek. Mungkin, itu yang terbaik. Ayla menoleh tajam. Terbaik untuk siapa? Kamu. Jawab Santos jujur. Hidupmu dulu. Jauh lebih baik. Ayla bangkit. Kamu pikir, aku bahagia di sana? Santos Tekjiang. Aku cuma supir. Aku tahu batas. Kalimat itu menyayat. Ayla mendekat. Memegang lengan Santos. Jangan kecilkan dirimu sendiri. Tapi itu kenyataan. Balas Santos lirih. Aku tidak punya apa-apa selain kandang ayam dan rumah tua. Ayla menitikkan air mata. Aku tidak memilih pulang ke Indonesia. Karena dipaksa saja. Aku memilih bertahan karena kamu berani berdiri di depanku. Waktu semua orang menuding. Santos memejamkan mata. Dalam kepalanya, bayangan Ayla hidup nyaman di Spanyol terus menghantuinya. Ia merasa seperti orang yang menahan burung agar tidak terbang. Malam itu mereka duduk berjauhan. Surat dari Spanyol tergeletak di meja. Seperti tamu tak diundang. Ayla mengusap perutnya yang mulai membesar. Ayahku ingin menebus malu dengan cara mereka. Katanya pelan. Tapi aku sudah punya hidup di sini. Santos menoleh. Aku tidak akan menahanmu. Ayla tersenyum getir. Yang membuatku makin bingung. Konflik itu tidak meledak dalam teriakan. Ia hadir sebagai jarak. Sebagai diam yang panjang. Sebagai dua hati yang saling peduli tapi takut saling melukai. Hujan turun sejak subuh. Rintiknya pelan tapi panjang. Membasahi jalan tanah di depan rumah Santos. Ayla terbangun dengan napas pendek-pendek. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Tangannya meremas spray. Lalu memanggil lirih. Santos. Santos yang tertidur setengah duduk langsung bangkit. Kenapa? Sakit. Ayla mengangguk. Wajahnya pucat. Sepertinya sudah waktunya. Jantung Santos berdegup keras. Ia berdiri terlalu cepat. Hampir tersandung kursi. Aku panggil ibu. Kita ke bidan. Kontraksi datang lebih cepat dari perkiraan. Ayla menahan sakit sambil menggenggam tangan. Santos, erat-erat. Tidak ada kamar bersih berpendingin. Tidak ada dokter pribadi. Hanya rumah kayu, lampu kuning redup, dan suara hujan yang tak berhenti. Ibu Santos datang dengan wajah tegang, tapi tenang. Tarik napas, nak. Kamu kuat. Ayla menatap wanita tua itu dengan mata berkokeh-kokah. Saya takut, Bu. Ibu Santos mengusap rambutnya lembut. Di sini, kamu tidak sendirian. Perjalanan ke rumah bidan terasa sangat lama. Jalan licin membuat motor berjalan pelan. Setiap kali Ayla meringis, Santos menoleh, memastikan istrinya masih menggenggam bajunya. Aku di sini, katanya berulang kali. Seolah mantra. Di rumah bidan desa, suasana sederhana menyambut mereka. Bau obat bercampur minyak kayu putih. Ayla dibaringkan di ranjang besi. Bidan Sri, perempuan parubaya, dengan suara tegas tapi hangat, memeriksa dengan cepat. Sudah pembukaan besar. Kita harus fokus. Santos berdiri di sisi Ayla. Ia tidak tahu harus berbuat apa selain menggenggam tangan istrinya. Ayla berteriak menahan sakit. Air mata mengalir di pipinya. Aku tidak kuat, isaknya. Kamu kuat, jawab Santos. Suaranya bergetar. Aku di sini. Jangan lihat yang lain. Lihat aku. Ayla menatapnya. Dalam kabut sakit, wajah Santos menjadi satu-satunya pegangan. Ia teringat surat dari Spanyol, masa lalu yang jauh, dan hidup yang kini terasa begitu nyata. Jam demi jam berlalu. Ayla kelelahan. Santos ikut menangis diam-diam, menahan takut kehilangan. Ia teringat pertama kali bertemu Ayla di mobil tawa Jahilnia. Caranya menggoda. Semua terasa seperti hidup lain. Sedikit lagi, kata bidan Sri. Ayla berteriak terakhir kali. Lalu, suara itu terdengar tangkisan bayi tipis. Lalu menguat.
Santos tertegun, dadanya seperti pecah. Air matanya jatuh, tanpa bisa ditahan. Ayla terdiam, lalu menangis sambil tertawa lemah. Hidup, bisiknya. Bidan Sri mengangkat bayi itu. Laki-laki, sehat. Bayi itu diletakkan di dada Ayla. Kulitnya merah, tangisnya keras. Ayla memeluknya dengan tangan gemetar. Santos mendekat, menyentuh kepala kecil itu dengan hati-hati. Anak kita, katanya lirih. Seolah takut kata itu menghilang. Di luar, hujan mulai reda. Cahaya sore menembus jendela kecil. Tidak ada kemewahan. Tidak ada keluarga besar dari Spanyol. Hanya mereka bertiga. Di desa yang dulu terasa asing. Pagi di kampung terasa berbeda. Sejak tangisan itu hadir, tidak lagi sekadar suara ayam dan daun pisang yang tersentuh angin, tetapi juga tangis kecil, yang kadang serak, kadang nyaring, memenuhi rumah Santos. Santos kini terbiasa bangun sebelum ayam, bukan untuk bekerja, melainkan menggendong bayi yang merengek minta susu. Gerakannya masih canggung, tangan besarnya sering terlalu kaku saat mengusap punggung kecil itu. Pelan mas, kepalanya, bisik Ayla sambil tersenyum lelah. Santos mengangguk cepat. Aku takut salah. Ayla menatapnya lama. Pria yang dulu hanya dikenalnya sebagai supir itu, kini berdiri di depannya sebagai ayah. Wajahnya kurang tidur. Matanya sembab, tapi sorotnya penuh tanggung jawab. Anak itu sering terbangun malam hari. Ayla menyusui dengan tubuh lemah. Santos duduk di samping, mengipas pelan. Kadang ia tertidur sambil duduk. Kepalanya terkulai. Ayla membangunkannya pelan. Mas, kamu bisa tidur? Santos menggeleng. Aku tidak mau kamu sendirian. Hari-hari berjalan sederhana. Ayla belajar menjemur pakaian, menanak nasi, dan menahan nyeri tubuh pasca melahirkan. Ia tidak lagi mengeluh tentang kandang ayam atau lumpur. Semua berubah pelan-pelan, seperti dirinya. Sementara itu, kampung yang dulu berbisik, mulai diam. Ibu-ibu yang awalnya hanya menatap dari kejauhan, kini datang membawa sayur, telur, atau sekadar melihat bayi. Anaknya putih, ya, kata Bu Rini sambil tersenyum. Sehat kelihatannya, sahut yang lain. Ayla tersenyum sopan. Meski masih canggung, ia belajar menerima tatapan, tidak lagi menunduk malu. Suatu sore, Santos menggendong bayinya keluar rumah. Beberapa anak kecil mendekat. Om, namanya siapa? Tanya seorang bocah. Santos menatap anak itu, lalu menjawab mantap, namanya Rafael. Nama itu tidak mewah, tidak berbau bangsawan, tapi Santos mengucapkannya dengan bangga. Ayla mendengar dari teras, dadanya hangat. Anak yang dulu dianggap aib, kini dipanggil dengan nama penuh harapan. Malam hari, mereka duduk di teras. Rafael tertidur di pangkuan Ayla. Lampu minyak menyala redup. Aku dulu takut, kata Ayla pelan. Takut dunia ini tidak mau menerima kami. Santos menatap anaknya. Dunia boleh menolak, tapi Rama, ini tidak. Ayla tersenyum. Matanya berkaca-kaca. Ia menautkan jarinya ke jari Santos. Tidak ada janji besar, hanya genggaman hangat. Kebahagiaan itu sederhana, dari tangisan yang akhirnya tenang, dari senyum kecil yang muncul tanpa sebab. Kampung perlahan menerima. Bukan karena cerita indah, tetapi karena melihat ketulusan. Dan Santos akhirnya mengerti. Menjadi ayah, bukan tentang diinginkan dunia, melainkan tentang berani berdiri untuk anak yang lahir ke dunia apa adanya. Pagi, itu kampung masih diselimuti embun, ketika sebuah mobil asing berhenti di ujung jalan tanah. Warnanya hitam, bersih, terlalu kontras dengan lumpur di sekitarnya. Beberapa warga menoleh, berbisik pelan. Tidak ada yang mengenali siapa penumpangnya. Seorang pria tua turun perlahan, jasnya rapi, sepatunya mengkilap, wajahnya keras oleh usia dan kebiasaan hidup tertib. Ia berdiri lama, menatap rumah kayu sederhana di kejauhan. Napasnya tertahan. Itulah ayah Ayla. Ia datang tanpa pengumuman, tanpa rombongan, tanpa sikap berkuasa, hanya seorang kakek yang ingin melihat cucunya. Santos sedang menyapu halaman, ketika melihat pria asing itu mendekat. Langkahnya terhenti. Ia tahu,
tanpa perlu diberitahu. Ayah, suara Ayla terdengar dari ambang pintu. Wajah Ayla pucat, matanya membesar. Pria itu berdiri kaku. Tidak langsung menjawab, pandangannya beralih ke gendongan Ayla bayi kecil yang tertidur tenang. Ia mendekat pelan, seolah takut membuat suara. Tangannya terangkat, lalu ragu. Ayla tidak menahan, ia justru sedikit maju, memberi jarak agar ayahnya bisa melihat lebih dekat. Bayi itu bergerak kecil, menguap, lalu membuka mata. Untuk pertama kalinya, wajah pria tua itu retak, matanya basah, rahangnya mengeras menahan emosi. Dia, serunya, serak, mirip kamu waktu kecil. Ayla menunduk, air matanya jatuh. Tidak ada kata maaf, tidak ada pengakuan resmi, tapi kalimat itu cukup. Santos berdiri di sisi mereka, tidak menunduk, tidak mundur. Ayla meraih tangannya, mereka berdiri sejajar. Ayah, kata Ayla pelan tapi tegas. Ini suamiku. Santos. Pria itu menatap Santos lama, bukan dengan pandangan merendahkan, melainkan menilai. Lalu ia mengangguk kecil. Terima kasih, sudah menjaga anak dan cucuku. Kalimat singkat itu menghantam dada Santos lebih keras dari teriakan manapun. Ia menunduk hormat. Saya hanya melakukan yang seharusnya. Mereka duduk di teras. Tidak ada pembicaraan panjang, hanya suara angin, ayam, dan bayi yang kembali tertidur. Ayah Ayla mengeluarkan sebuah amplop, meletakkannya di meja. Untuk masa depan anak ini, katanya, bukan untuk membeli siapapun. Santos menggeleng pelan. Kami tidak hidup dari uang saja. Pria itu tersenyum tipis. Aku tahu sekarang. Menjelang siang, mobil itu kembali pergi. Tidak ada pelukan perpisahan, tapi saat berjalan menjauh, pria itu berhenti sejenak, menoleh. Rawat keluargamu baik-baik, katanya. Setelah mobil menghilang, Ayla menangis, bukan karena sedih, tapi lega. Santos memeluknya. Rafael terbangun, lalu tertawa kecil. Malu yang dulu menekan, kini berubah menjadi berkah, bukan dalam bentuk harta, tapi penerimaan. Di kampung kecil itu, dua dunia akhirnya berdamai tanpa gemerlap, hanya dengan air mata yang tulus.